Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Oktaviani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video 1 kebimbaan. Yaitu yang pertama, jelaskan konsep filosofi dari kata bimba yang Anda pahami. Jadi filosofi kata bimba yang saya pahami yaitu lahir itu dari tujuan utama hidup manusia, yaitu bahagia sejati. Nah, untuk mencapai bahagia sejati ini tentunya ada 3 kunci utama, yaitu beriman, berbuat baik, dan juga belajar. Nah, bimba ini lahir untuk mencapai bahagia sejati melalui menumbuhkan minat belajar pada anak, sehingga dirumuskan dengan kata bimba, bimbingan minat belajar anak. Yang nomor 2 yaitu jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba. Jadi kebahagiaan sejati itu kan merupakan suatu keadaan atau perasaan yang senang dan juga tentram serta bebas dari segala hal yang menyusahkan. Nah, hubungan antara bimba dengan bahagia sejati yaitu bimba menjadi solusi untuk mencapai bahagia sejati dengan ditumbuhkan karakter minat belajarnya. Nah, sehingga melalui bimba ini akan tercapai bahagia sejati. Nomor 3 yaitu jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan juga belajar yang Anda pahami. Jadi konsep beriman itu adalah memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, baik itu keberadaan dan juga sifat-sifatnya. Kemudian kalau konsep berbuat baik itu melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa pamrih, dan tentunya itu bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tersebut. Nah, kalau konsep belajar itu kegiatan yang menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ya, selanjutnya yaitu nomor 4, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan juga belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan juga belajar. Contoh saya menerapkan konsep beriman itu ketika saya ini meyakini keberadaan dan juga sifat Tuhan Yang Maha Esa dengan saya menjalankan kewajiban saya sebagai muslim, yaitu saya sholat 5 waktu. Kemudian saya menerapkan konsep berbuat baik dan juga belajar itu ketika saya membimbangkan ananda yang tentunya itu bermanfaat untuk anak maupun untuk diri saya sendiri. Jadi saya memberikan hak anak yaitu mendapatkan pendidikan, dan juga saya belajar untuk terus memperbaiki diri. Saya belajar untuk memahami karakter anak. Selanjutnya yaitu nomor 5, apa saja 7 tahapan belajar, bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar. Jadi tahapan belajar itu ada 7. Yang pertama ada tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisa, sintesa, evaluasi, dan juga terakhir sosialisasi. Nah, dalam 7 tahapan tersebut itu saling berkaitan atau berhubungan, yaitu dari awalnya pertama hanya sekedar tahu dari kata bimba. Kemudian setelah ditelusuri lebih mendalam, itu akan memahami dari kata bimba serta metode yang diterapkan di bimba. Kemudian setelah memahami, tentunya kita akan menerapkan kepada diri sendiri tentang pentingnya belajar dan juga pentingnya menumbuhkan minat belajar pada anak. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa apakah sudah sesuai antara yang kita terapkan dengan ilmu bimba yang kita pahami. Kemudian setelah itu kita akan menggabungkan bagian-bagian itu menjadi suatu kesatuan, sehingga akan timbul niat untuk berbuat baik. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi yang sudah diterapkan dengan standar bimba, apakah sudah sesuai ataukah belum. Selanjutnya apabila memang sudah sesuai, kita akan mensosialisasikan bimba kepada orang lain, terutama orang yang terdekat dengan kita. Ya, selanjutnya nomor 6 yaitu jelaskan konsep paradigma bimba yang Anda pahami. Jadi paradigma bimba ini merupakan proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan dalam mendidik anak. Konsep dasar paradigma bimba ini adalah membahagiakan semua yang terlibat, yaitu anak dan juga orang dewasa. Nah, agar dapat bahagia, maka anak ini harus ditumbuh kembangkan minat belajarnya, dan juga orang dewasa ini harus menjadi pembelajar.
Nah, untuk menerapkan paradigma Bimba ini, maka prosesnya itu wajib fun learning. Selanjutnya nomor 7, yaitu sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Saya sudah menerapkan paradigma Bimba seperti dalam membimbakan. Saya ini belajar untuk memahami karakter anak dan juga saya menerapkan metode yang fun learning dengan bernyanyi saat membimbakan agar anak ini merasa belajar bahwa belajar ini bukan sebuah paksaan, tetapi belajar ini adalah sebuah hal yang menyenangkan sehingga tumbuh minat belajar dalam diri anak. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu nomor 8, jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Jadi perbedaannya terletak tentunya dari tujuan. Dalam membimbakan ini, proses yang dilakukan adalah membimbing minat belajar dengan cara yang fun learning. Nah, agar bisa fun learning tentunya harus dilakukan secara small step system atau bertahap dan juga individual system. Nah, sedangkan mengajarkan itu kegiatan yang dilakukan berpotensi memaksa anak untuk belajar sehingga anak ini akan merasa terpaksa dalam belajar karena berfokusnya itu pada hasil belajar. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.